Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq wa 'alamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Shadaqallahul azim. Bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia nikmatnya pada kita semua, yang mana pada sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan waktu, usia untuk memeluk Islam, untuk menjadi orang beriman, dan yang paling membahagiakan adalah kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan Syam Ramadan pada tahun ini. Karena belum tentu tahun depan kita masih bisa menjalankan. Karena kan umur manusia tidak ada yang tahu ya Pak ya. Kalau menurut catatan Biro Pusat Statistik itu usia rata-rata orang Indonesia itu 65 tahun Pak. Ternyata hanya 65 tahun harapan hidup orang Indonesia. Itu bisa jadi 70, bisa jadi 80, bisa jadi 40, bisa jadi 50. Tetapi catatan Biro Pusat Statistik ini bukan disi kersane Gusti Allah. Kalau di rata-rata usia orang Indonesia itu ternyata harapannya sampai 65 tahun. Nah ini nyuwun sewu bapak-bapak, Pak Tuji pinten Pak yuswane Pak? 16. Saya usianya Oh, usia. Pun bonus berarti Pak Tuji. Ya. Paling muda jenengan anu Mas nggih? masih Paling 56. 56. 6 hari. Ya, oke. Berarti masih 9 tahun lagi Pak. Masih lama. Kalau menurut catatan itu. Oke. Lebih tua 73, oke. Alhamdulillah. Jadi kalau catatan secara anu Pak, secara ilmiah itu semakin maju negara itu harapan hidupnya semakin panjang memang. Saya itu baru saja ngobrol dengan teman yang tinggal di Belanda. Itu orang Belanda itu harapan hidupnya rata-rata mencapai 90 tahun. Jadi teman saya itu kebetulan tinggal di sebuah komplek desa, di sebuah desa yang dekat dengan komplek para pensiunan. Jadi di sana itu pensiunan usianya sudah 90 tahun, tetapi masih kuat jogging, masih kuat goes Pak. Tiap pagi itu mereka olahraga, goes, jogging dengan istri dan suaminya. Nah, dia ngobrol dengan, ini intermezzo dulu ya Pak ya. Dia ngobrol dengan beberapa orang itu, kenapa kok bisa sehat seperti itu? Rahasianya apa? Ternyata rata-rata orang sana itu ketika usia sudah mencapai 45 tahun, 40 sampai 45 tahun itu mereka mulai mengurangi gula, minyak dan garam katanya. Padahal kan itu kegemaran kita Pak ya. Kegemaran orang Indonesia itu, sehingga mereka katanya loh ini usia 90 tubuhnya masih tegak-tegak Pak. Masih tegak gitu, belum bungkuk, jalan juga masih tegak, goes masih kuat, jogging juga masih kuat. Alam nggih. Oke, kemudian sholawat salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa silaturahim ke hadapan Bapak Ibu semua, Bapak-bapak semua. Kemarin saya menyanggupi Pak Tuji malam hari, ternyata saya begitu saya lihat jadwal saya malam hari saya sudah ada agenda. Kemudian saya menyanggupi sore juga, ternyata sore juga sudah ada agenda. Akhirnya pun Pak Tuji monggo selain pagi dan sore, selain sore dan malam, akhirnya pagi ini. Jadi nyuwun sewu, jam ini saya sowan kepada panjenengan semua. Ini adalah hari pertama pelaksanaan iktikaf. Saya juga mengumumkan Pak, di masjid pondok saya itu saya mengumumkan mengadakan iktikaf. Saya gratiskan untuk sahur, buka, dan takjil snack saya gratiskan. Saya umumkan di beberapa grup itu tidak ada yang respon. Sulit ternyata nggih. Udah saya bilang monggo mau berapa hari terserah, kami pondok menyediakan waktu, tempat dan ubur rampenya gratis. Saya umumkan di grup Muhammadiyah Boyolali nggak ada yang respon. Saya umumkan di grup PCM Ngemplak tidak ada yang respon. Saya umumkan di beberapa grup-grup yang lain tidak ada yang respon. Jadi insya Allah bapak-bapak ini termasuk umat pilihan. Karena
mau mengambil waktu iktikaf yang memang benar-benar sebenarnya sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Allahumma amin. Bismillah. Saya mendapatkan mendapatkan tugas dari Pak Tuji untuk menyampaikan tentang zikir, wirid dan mantra, Pak. Jadi ada 3 hal, zikir, wirid dan mantra. Sebenarnya zikir, wirid di atasnya ada tafakur ya, Pak ya. Wirid, zikir dan tafakur. Tapi Pak Tuji lebih mengambil mantra. Nah, mantra itu ternyata lebih menantang mungkin ya, Pak. Kita lihat dulu zikir secara etimologis dalam bahasa Arab berasal dari kata zakaro, yazkuru zikron, yang memiliki arti mengingat atau menyebut dari bahasa Arab. Nyun sewu, nanti saya jangan ditanya tentang bahasa Arab ya, Pak ya. Saya itu memang belajar bahasa Arab 6 tahun, Pak. Tapi sampai sekarang pol bingkong saja saya nggak bisa itu. 6 tahun saya belajar bahasa Arab, karena memang bahasa Arab itu bahasa yang paling sulit, Pak. Saya memahaminya. 6 tahun tapi saya sekarang nggak bisa bahasa Arab itu. Ya hanya sedikit-sedikit sekali. Kemudian arti zikir secara istilah yaitu proses komunikasi antara seorang hamba dengan Allah agar selalu mengingat dan tunduk pada perintahnya. Jadi salah satu upaya manusia dalam menjalin komunikasi dengan Allah di samping sholat adalah zikir. Beberapa orang-orang tasawuf itu meyakini bahwa zikir itu akan mampu menembus langit secara langsung. Saya punya teman, punya tetangga, anggota Torekot Sidikiyah Jombang itu. Mereka mempunyai beberapa cara, bukan zikir ya, wirid. Mereka mempunyai cara wirid agar bisa langsung tembus kepada Allah. Entah bagaimana caranya, mereka punya semacam laku atau laku-laku khusus yang katanya menurut mereka zikir tersebut mampu langsung menembus kepada Allah. Sehingga para ulama mengartikan bahwa zikir adalah sarana proses komunikasi antara seorang hamba kepada Allah. Jadi waktu-waktu seorang hamba menghadap Allah itu kan lewat sholat, lewat zikir, kemudian lewat doa, dan lewat tafakur. Itu adalah cara-cara, momen-momen ketika seseorang mencoba berkomunikasi dengan Allah untuk menyampaikan apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan, dan apa yang dia pujakan terhadap Allah. Sehingga zikir merupakan salah satu sarana, senjata bagi seseorang untuk bagaimana dia lebih dekat pada Allah sehingga mendapatkan apa yang bisa didapatkan, apa yang diharapkan. Dan di dalam Al-Quran pun juga Allah menjanjikan bahwa ala bizikrillahi tatmainul qulub, bahwa orang yang ahli zikir itu akan menjadikan dia menjadi orang yang tenang, menjadi seorang tenang. Ketika ketenangan itu sudah menghinggapi seseorang, maka insya Allah akan menuntun pada hal-hal lain yang lebih baik. Sebagaimana wudhu, kelihatannya hanya wudhu, tetapi ternyata wudhu mampu menuntun Bilal untuk menuju surga. Ya, jadi ada sebuah hadis ketika Rasulullah Mi'raj, Rasulullah mendengar sebuah bunyi terompah. Ketika Rasulullah kembali ke bumi, ternyata bunyi terompah tersebut sama dengan terompah yang digunakan oleh Bilal. Rasulullah bertanya pada Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang kamu lakukan? Kok seolah-olah saya sudah mendengar bunyi terompahmu di surga? Bilal tidak menjawab apa-apa, malah bingung Bilal. Dan dia berkata, saya tidak punya amalan apa-apa Rasulullah, saya hanya senantiasa menjaga wudhu. Dan Rasulullah tersenyum dan berkata bahwa itulah yang menuntun kamu ke surga. Saya mencoba mencari korelasi, wong wudhu kok bisa menuntun ke surga gitu loh. Dalam hadis yang lain Rasulullah ngendika bahwa marah itu berasal dari setan, setan itu berasal dari api, api itu kalahnya dengan air. Ketika kamu akan marah maka berwudulah. Nah dari sini bisa diambil sebuah korelasi bahwa ternyata orang yang senantiasa memiliki wudhu itu mampu meredam emosinya, mampu membawa dirinya, mampu menguasai dirinya. Nah ketika seseorang sudah mampu menguasai dirinya, maka self control seseorang, kontrol pribadinya itu baik. Nah disinilah mungkin yang menjadikan Bilal itu seolah-olah sudah punya kapling di surga, karena dia termasuk pribadi yang mampu mengontrol dirinya lewat wudhu yang senantiasa dimilikinya itu. Nah kadang-kadang memang beberapa hadis itu membuat kita harus berpikir sayap, Pak ya, berpikir secara melebar begitu loh, kok bisa gitu. Nah ini antara lain seperti itu. Baik, kita kembali lagi. Zikir antara lain melafadzkan kalimat-kalimat thayyibah, takbir, tahmid, tasbih,
kemudian membaca Al-Quran. Lah khusus untuk membaca Al-Quran ini para ulama, para ustadz mengatakan adalah zikir yang paling baik konon. Ini pendapat ya, hadisnya juga nggak ada, Qurannya juga nggak ada, tapi beberapa ustadz, beberapa ulama mengatakan bahwa zikir yang paling baik adalah sebenarnya membaca Al-Quran. Alam, karena memang satu huruf dari bacaan Al-Quran mengandung 10 kebaikan. Dan kalimat-kalimat thayyibah yang lain dalam keadaan tanpa mengenal posisi. Dalam sebuah ayat Al-Quran Allah menjelaskan bahwa ulul albab adalah orang yang selalu zikir mengingat Allah dalam posisi duduk, dalam posisi berdiri, duduk maupun berbaring. Sehingga zikir tidak mengenal posisi. Dalam posisi apapun kita diharapkan untuk senantiasa zikir mengingat akan Allah. Nah, perkara zikirnya modelnya bagaimana? Semua makhluk itu sebenarnya berzikir. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa yang namanya burung-burung yang terbang itu berzikir. Hanya kamu tidak mengetahui zikirnya bagaimana. Bahkan guruh pun bertasbih. Dalam surat Ar-Ra'd itu kan Allah menyebutkan yusabbihu ra'du. Dan guntur guruh itu bertasbih pada Allah. Nah, ini mengandung pengertian bahwa ternyata semua apa yang dititahkan Allah di alam dunia ini kecuali manusia itu senantiasa berzikir kepada Allah. Hanya manusialah yang nyun sewu tidak banyak berzikir pada Allah. Allah sudah menyebutkan burung-burung itu berzikir, berarti mereka memang berzikir terus. Guntur pun berzikir, berarti memang guntur itu berzikir. Nah, ini juga ada sebuah rahasia Bapak Ibu nyun sewu, Bapak-bapak. Mengapa Rasulullah memerintahkan ketika guntur meledak kita diperintahkan untuk membaca kalimat thayyibah? Subhanallah atau apalah atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ada hubungannya dengan surat Ar-Ra'd yusabbihu ra'du tadi. Saya mencoba gatuk-gatuk. Saya sering itu mencoba gatuk-gatuk Pak, meskipun hanya sebatas kemampuan saya. Mengapa kok ketika guntur meledak kita disuruh membaca kalimat thayyibah? Kemudian di dalam Al-Qur'an ada kalimat yusabbihu ra'du. Saya kelingan ketika saya masih SMP, ada sebuah teori fisika yang mengatakan bahwa ketika energi positif ketemu dengan energi positif, maka akan menghasilkan energi positif. Energi positif ketemu dengan energi negatif akan menghasilkan energi negatif. Nah, ini hubungannya dengan itu. Ketika guntur meledak, dia bertasbih. Dia menghasilkan energi positif karena bertasbih. Lah, kita oleh Rasulullah diperintahkan untuk menyambutnya dengan kalimat thayyibah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallah, energi yang kita keluarkan juga energi positif. Sehingga ketika guntur meledak mengeluarkan energi positif, kita juga bertasbih mengeluarkan energi positif. Energi positif ketemu dengan energi positif menghasilkan energi positif, sehingga tubuh kita menjadi ground. Kita tidak akan tersentuh oleh petir. Lain halnya ketika guntur meledak jeder menghasilkan energi positif, mereka bertasbih, kita menyambutnya dengan nyuwun sewu miso-miso misalnya, troduluh misalnya. Energi positif ketemu dengan energi negatif akan menghasilkan energi negatif. Disitulah potensi seseorang untuk tersambar petir. Nah, inilah pentingnya zikir itu antara lain menyangkut hal-hal yang metafisika seperti itu. Nah, ini kadang-kadang kita tidak memikirkan. Itu sebenarnya perlu kita pikirkan hal-hal seperti itu. Oke, jadi pada intinya zikir adalah mengucapkan mengingat Allah dengan cara menyebutkan baik di dalam hati maupun di dalam lisan berapa kalimat-kalimat thayyibah yang lazim disebut oleh Rasulullah, antara lain takbir, tahmid, tahlil dan beberapa kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Tanpa mengenal posisi, tanpa mengenal waktu, setiap saat, setiap waktu. Nah, ini nanti yang membedakan dengan wirid. Yang membedakan dengan wirid, dan nanti kita bicarakan wirid itu. Nah, kemudian di dalam Al-Quran ada beberapa istilah yang digunakan oleh Allah untuk menyebutkan tentang zikir. Bukan perintah, tapi istilah untuk menyebutkan sesuatu yang ada hubungannya dengan zikir. Yang pertama adalah dalam surat Al-Hijr ayat 9. Itu Allah menggambarkan bahwa Al-Quran itu sebagai bentuk zikir. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, zikir tadi.
dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi Allah mengganti nama Al-Quran dengan kalimat dzikir. Ini bisa dimaknai bahwa membaca Al-Quran adalah salah satu bentuk dzikir kepada Allah. Surat Al-Hijr ayat 9. Saya lupa nggak bawa kacamata, Pak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahul hafidun. Sesungguhnya pinter itu. Dua cakap berarti. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ya, dan di sini sekali lagi bisa diambil sebuah pengertian bahwa Al-Quran adalah salah satu sarana atau bentuk kita berzikir pada Allah. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, maka berarti kita sudah berzikir kepada Allah. Itu pengertian zikir yang pertama yang termuat di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, di dalam surat Yasin ayat 11, innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmanu bil ghaibi wa basyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Di sini dzikra disebutkan Allah sebagai sebuah peringatan. Coba Pak, kita buka bareng-bareng Pak, monggo. Al-Qur'an surat Yasin ayat 11. Nanti kita baca bareng-bareng. Biar lebih enak. Surat Yasin ayat 11. Surat Yasin ayat 11. Surat nomor 36. Ayat 11 Pak nggih. Ampun. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru manit taba'az dzikra wa khasyar rahmana bil ghaibi wa basyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Ya. Dari sini bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata Allah menyebutkan peringatan itu sebagai zikir. Jadi ketika kita mengingat Allah, maka berarti kita sudah mengingat tentang peringatan-peringatan Allah. Ketika kita mengingat peringatan-peringatan Allah, berarti hati kita sudah berzikir. Peringatan tentang apa? Peringatan tentang dosa, peringatan tentang larangan, peringatan tentang melakukan sesuatu hal yang baik dan lain sebagainya. Disitulah kita sudah berzikir. Meskipun kita tidak melafadzkan sesuatu. Ini bentuk-bentuk zikir dalam arti yang luas. Itu yang kedua. Jadi ketika kita mengingat Allah, ketika kita menghadapi suatu hal, misalnya kita dihadapkan pada suatu godaan. Kita dihadapkan pada suatu godaan yang ketika mungkin nyuwun sewu ketika bapak-bapak masih dinas, ada kesempatan untuk mendapatkan sesuatu hal yang bukan haknya. Ada peringatan yang ada dalam dada kita. Jadi nyuwun sewu, manusia itu kan di dalam dirinya ada fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha ya Pak ya. Dorongan-dorongan untuk melakukan kebaikan dan penolakan-penolakan untuk melakukan kebaikan dan dorongan-dorongan untuk melakukan keburukan. Nah, dorongan untuk melakukan kebaikan itu munculnya dari yang namanya afidah. Afidah itu hati nurani atau hati kecil. Di situ senantiasa membisikkan kebaikan dan kebenaran. Sementara dorongan keburukan dan yang menahan melakukan keburukan itu berasal dari waswasah.
Waswasah itu bisikan-bisikan setan. Di dalam surat An-Nas itu Allah menjelaskan yuwaswisu fi sudurinas, yang terus-menerus membisikkan ke dalam dada manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam diri semua manusia itu ada suatu jin yang senantiasa mendampingi dan membisikkan keburukan. Namanya jin korin. Saya lihat hadisnya sahih ternyata. Jadi semua, saya Pak Tuji penjenengan semua, itu ada jin yang selalu menyertai. Jin itulah yang senantiasa membisikkan keburukan-keburukan dalam diri kita. Satu-satunya jin yang tidak mampu mempengaruhi hanya jin yang mendampingi Rasulullah, yang di dekatnya Rasulullah. Yang lainnya masih mampu semua. Dan ketika jin, setan, iblis itu sudah mempengaruhi manusia, Masya Allah luar biasa. Dalam surat Al-Isra itu kalau nggak salah, Allah menceritakan ketika iblis mempengaruhi manusia, yang pertama adalah dengan bisyautika, dengan bisikan tadi, dengan suara bisikan. Ketika tidak mempan, dia menghadirkan pasukan berkuda yang namanya bikhailika. Ketika tidak mempan lagi, dia menghadirkan pasukan yang ketiga namanya birijalika, pasukan yang berjalan kaki. Ketika tidak mempan, wasyarikhum bil amwal, dia akan berserikat bersekutu dengan harta benda. Inilah godaan yang paling berat bagi manusia ketika berhadapan dengan godaan harta benda. Masih tidak mempan lagi, senjata pamungkas jin adalah menggunakan aulat anak-anak kita. Tuntutan-tuntutan hidup anak-anak kita itu yang sering menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang bukan merupakan hak kita. Nah ini setiap hari membisikkan keburukan dalam diri kita. Sehingga sekali lagi kalimatnya Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah mengilhamkan kepada tiap-tiap jiwa ilham kefasikan dan ilham kebaikan. Nah, bagaimana cara agar ilhamnya yang menang itu kebaikan? Qad aflaha man tazakka, orang yang senantiasa membersihkan diri. Salah satu caranya adalah dengan berzikir. Sehingga zikir termasuk salah satu peringatan tadi. Ketika kita ingat peringatan Allah, berarti kita sudah membersihkan jiwa kita. Lere-lereannya seperti itu Pak Nyun Sewu. Lere-lereannya seperti itu. Mengapa seseorang itu mampu menahan godaan-godaan yang begitu luar biasa? Karena dia senantiasa membersihkan dirinya. Lewat apa? Lewat zikir. Dengan zikir dia akan mampu mengingat peringatan dari Allah. Dengan zikir dia akan mampu mengingat bahwa akan ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwa sesungguhnya mata, telinga dan hati besok akan dimintai tanggung jawab Allah di akhirat. Nah, disinilah mengapa Allah memberikan nama peringatan itu termasuk zikir. Karena sekali lagi semua manusia nyun sewu, kita akan nyun sewu Bapak nggih, akan berangkat iktikaf ini mawon. Kemarin mungkin ada dorongan-dorongan untuk melakukan, tapi juga mungkin ada yang menahan juga. Sik pombok lereng, sik rasa mangkat sik, mungkin begitu. Ngomah kan jek enek urusan, jek akeh urusan. Ya saya kalau bapak-bapak sudah purnam, sudah agak tenang. Kalau saya masih punya anak kecil-kecil mungkin agak berat untuk. Sehingga saya mengadakan iktikaf di rumah saja, di pondok. Nah ini, jadi siapapun nggih, terutama beberapa waktu yang lalu ketika subuhnya itu jam 4 pagi dan musim hujan, itu mau berangkat ke masjid untuk jamaah itu dorongan keburukan itu terus. Apa turumu ora apa kowe ora ngantuk to, nek bengi kan turumu kurang. Saiki gremes lho, terus lagi jam 4 mbok turun neh. Pernah mengalami seperti itu enggak, Bapak? Pernah banget ya. Jadi ketika kita akan melakukan kebaikan ada bisikan-bisikan yang menahan. Ketika kita akan melakukan keburukan ada dorongan-dorongan untuk melakukan. Itu dialami oleh semua manusia. Nah, di sinilah pentingnya zikir, karena zikir itu akan ingat akan peringatan dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah mengingat keagungan sebagaimana tercantum dalam surat Shad ayat 1. Shad ayat 1. Surat Shad ayat 1. Ini Allah menyebut zikir untuk sebuah keagungan dari Al-Qur'an. Shad wal Qur'anu dzikri.
Nah, ini bentuk pengagungan kepada Allah ketika kita bertasbih, ketika kita bertahmid, ketika kita bertakbir, ketika kita bertahlil, dan ketika kita membaca Al-Quran, maka disitulah kita sudah mengagungkan Allah, berarti kita sudah berzikir. Shot demi Quran yang mempunyai keagungan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, maka kita sudah berzikir. Al-Quran yang agung, kemudian bacaan-bacaan thayyibah yang agung, kalimat-kalimat thayyibah yang agung, maka disitulah kita sudah berzikir pada Allah. Kemudian yang selanjutnya, wahyu. Zikir dimaknani sebagai wahyu, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Qamar ayat 25. Apakah wahyu yang diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia salah seorang pendusta yang bohong. Apakah zikir itu, apakah wahyu itu yang diturunkan kepadanya? Jadi di sini wahyu adalah termasuk zikir. Wahyu Rasulullah adalah Al-Quran, sehingga ketika kita membaca Al-Quran, maka disitulah kita sudah berzikir. Surat Al-Qamar ayat 25. Al-Qamar ayat 25. Jadi wahyu itu adalah termasuk zikir. Sehingga ketika kita membaca wahyu Kanjeng Nabi Rasulullah, maka disitulah kita sudah berzikir. Baik, itu beberapa hal yang berkaitan dengan kata-kata zikir yang disambungkan dengan beberapa hal yang bisa kita artikan bahwa ketika kita melakukan itu maka kita sudah berzikir pada Allah. Nah, sekarang kita lihat aplikasi tentang berzikir itu bagaimana. Kemarin dalam silabusnya aplikasinya. Aplikasi yang pertama adalah tentang waktunya. Rasulullah mempunyai kebiasaan, atau para ulama menyebutnya sebagai 10 sunnah harian Rasulullah. Jadi Rasulullah itu mempunyai kebiasaan harian yang bukan merupakan ibadah wajib, tetapi hampir sama sekali Rasulullah jarang meninggalkannya. Itu ada 10. Yang pertama adalah sholat jamaah di masjid. Nah, ini kebiasaan Rasulullah. Nanti termasuk zikir pagi dan petang. Yang pertama dulu ya, coba ini kita sepintas ya Pak ya, tentang 10 sunnah harian Rasulullah. Ini pumpung nyun sewu Bapak sudah purna, itu waktunya bisa ngepol nanti. Yang pertama adalah sunnah sholat jamaah ke masjid. Suatu hari, jadi perintah Rasulullah nyun sewu, perintah Rasulullah untuk berangkat ke masjid itu ketika orang bagaimana Pak? Jadi Rasulullah memerintahkan kowe mangkat yang masjid itu ketika bagaimana? Pernah mendengar? Ketika mendengar azan. Jadi ceritanya Abdullah bin Maktum itu kan buta. Dia wakilnya Bilal. Ketika Bilal tidak bisa berazan, maka yang berazan adalah Abdullah bin Maktum. Ketika dia menghadap Rasulullah, dia bertanya, "Wahai Rasulullah, saya ini buta. Rumah saya jauh, saya tidak punya siapa-siapa. Seandainya saya tidak ke masjid, bagaimana Rasulullah?" Jadi Umi Maktum itu memang tidak punya istri, tidak punya anak Pak, hidup sendiri. Oh ya wis, baik, Rasulullah menjawab, ya wis. Gandeng kowe wuta omahmu adoh ya sekira yang masjid rapopo. Kemudian Umi Maktum keluar, baru sampai di serambi masjid dipanggil oleh Rasulullah, bali yo sik. Terus pinten Rasulullah? Kowe krungu adzan. Nggih mireng Rasulullah. Yen kowe krungu adzan yang masjid. Jadi ukuran seseorang berangkat ke masjid itu adalah mendengar adzan atau tidak. Ketika mendengar azan, maka Rasulullah menyuruh kita untuk berangkat ke masjid. Nah, kira-kira nyun sewu orang zaman sekarang itu yang nggak mendengar azan ada atau tidak Pak kira-kira? Karena sekarang itu masjid banyak, musola banyak, dan hampir semuanya menggunakan pengeras suara, meskipun diatur oleh Menteri Agama itu banter-banter. Tapi ada yang manut nggak itu Pak? Kelihatannya nggak ada. Nah itu sunnah harian Rasulullah yang pertama. Itu para ulama menyebutnya adalah 10 sunnah harian Rasulullah berangkat ke masjid. Orang yang berangkat ke masjid, satu langkah kakinya dihitung satu pengampunan dosa, dan setiap langkah kakinya, setiap satu langkah kakinya dihitung 1 derajat kenaikan di sisi Allah. Luar biasa. Saya pernah diprotes mahasiswa saya Pak.
Saya kan biasa ketika akan kuliah itu saya adakan kultum. Kalau anak-anak nggak ada yang kultum, nanti saya yang kultum. Ya, saya waktu itu menjelaskan tentang fadilah jamaah ke masjid. Saya katakan bahwa setiap langkah kaki orang yang berangkat ke masjid dihitung satu pengampunan dosa. Lah ada mahasiswa saya nyeletuk, "Pak, rumah saya jejer sama masjid, Pak." Lah saya itu selangkah saja sudah sampai masjid itu, Pak. Berarti tiap hari saya hanya satu, Pak, yang diampuni, Pak. Kok sedikit sekali, Pak, gitu. Terus saya gojeki juga, ya segini baik. Yen kowe arep yang masjid, kowe ngubungono kampung musik gitu kan. Ini gojekan saja. Jadi itulah salah satu keutamaan berangkat ke masjid, belum lagi yang lainnya. Kemudian sunnah harian Rasulullah yang selanjutnya adalah ini. Yang akan kita bicarakan adalah zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang itu Rasulullah pernah bersabda seperti ini. Ketika saya duduk dengan orang-orang untuk zikir setelah sholat subuh sampai terbit mata, setelah sholat subuh, maka saya lebih menyukai itu daripada memerdekakan 4 budak. Kemudian ketika saya duduk berzikir dengan orang-orang setelah habis asar, itu lebih saya sukai daripada memerdekakan 4 budak. Jadi pahala kebaikan zikir sore dan pagi itu ternyata lebih tinggi daripada memerdekakan 4 budak. Menurut Ibnu Qayyim, waktunya adalah kalau pagi setelah subuh sampai terbit matahari. Kemudian kalau sore setelah asar sampai terbenam matahari. Yang dibaca apa? Jenengan pirsa Pak nggih, zikir al-maksurat itu, buku kecil itu. Lah itu beli itu insya Allah hadisnya sahih semua. Itu yang menyusun antara lain Ustadz Jawas. Kalau di Solo sudah pernah diteliti oleh Ustadz Mu'in, sahih semua. Nah itu monggo itu dibaca. Ketika habis asar sampai selesai, itu jenengan praktekkan setengah jam selesai, Pak. Itu sudah bisa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Subhanallah bihamdi 100 kali, astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali, termasuk zikir-zikir dan doa-doa yang lainnya setengah jam selesai. Ya 1 jam lah, 1 jam selesai. Itu sudah luar biasa. Nah ini monggo. Ini termasuk aplikasi waktu ketika tentang zikir, antara lain adalah zikir pagi dan petang. Nah kebetulan saya itu kan mengampu 17 majelis taklim. Ramadan dapat 1 minggu kemarin semua majelis taklim saya itu saya undang, tapi hanya saya batasi sekitar 20 sampai 30. Alhamdulillah yang datang sekitar 500 orang satu majelis taklim, rata-rata yang datang 30. Lah itu saya undang ke pondok. Pertama tasyakuran karena kami baru saja menyelesaikan pembangunan pondok, kami undang ke pondok tasyakuran, yang kedua buka bersama dan pengajian. Nah, model pengajiannya itu saya bagi menjadi 2. Yang pertama tausiah, nggak lama-lama, sekitar 20 menit. Kemudian disusul dengan zikir sore berjamaah itu. Ternyata Masya Allah antusias luar biasa Bapak Ibu. Mereka menginginkan kajian itu dirutinkan minimal sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Mereka senang sekali zikir. Dan nyuwun sewu banyak mayoritas itu masih hal yang baru ternyata zikir sore itu. Jadi saya kaget loh, ternyata belum begitu familiar dengan zikir sore. Mereka mendengar memang ada zikir sore, ada zikir pagi, tetapi yang dibaca apa mereka itu nggak tahu. Nah itu sudah diteliti oleh para ulama, Ustadz Jawa, sekarang Solo sekali lagi Ustadz Mu'in itu ternyata hadisnya sahih semua. Dan nanti Bapak bisa membeli zikir maksurat atau zikir-zikir yang terbitan ceman itu insya Allah. Nah kalau kerso monggo nanti insya Allah tindak ke pondok kami. Ya kita adakan zikir bareng-bareng nanti. Saya sudah minta fatwa ke Kiai Tafsir, Ketua PWM Muhammadiyah Jawa Tengah. Kiai, saya ada kegiatan zikir bersama. Itu bagaimana, baik atau bisa dilanjut atau tidak? Semua kebaikan yang mendatangkan kebahagiaan lanjut. Karena hadis Rasulullah, buatlah para jamaah itu bahagia, buatlah para jamaah itu bergembira dalam ibadah, jangan buat mereka lari. Nah, itu pegangan saya, sehingga saya bisa melanjutkan. Jadi bukan bungok-bungaan, bukan ya, zikirnya nanti memang dipimpin oleh seorang ustadz, dibacakan, kemudian yang lainnya mengikuti. Tuh, nggak apa-apa, ya. Karena memang kalau tidak digitukan, ya mungkin di rumah tidak sempat atau tidak mau. Sehingga ini upaya kami untuk memasyarakatkan zikir pagi dan petang. Nah ini adalah 10 sunnah harian Rasulullah yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Bahkan para sahabat itu sering berzikir ketika sudah tidak ada kegiatan. Mereka sampai duha, sholat pagi, sholat subuh,
kemudian zikir, dilanjutkan membaca Al-Qur'an sambil menunggu waktu duha. Wah, luar biasa itu. Nah, mungkin Bapak-bapak Rangkaian dikit tentang ada itu apa bukan hanya mantau visi lengkap? lengkap ya. Bisa dibaca semuanya, bisa dibaca sebagian. Kalau di tuntunan yang zikir yang beredar itu kan banyak sekali, itu bisa dibaca semua. Sudah saya cek semua hadisnya sahih ternyata, alhamdulillah. Hanya satu yang tidak ada dasarnya adalah doa Allahumma inni as'aluka apa? Ilman nafi'an itu. Ya, itu ternyata saya cek loh, kok nggak ada hadisnya, dari mana ini? Semuanya ada itu, di tiap buku-buku saku zikir itu ada, tapi loh ini kok nggak ada. Nah itu nanti mungkin nggak usah. Tapi doa itu sebenarnya nggak apa-apa, meskipun nggak ada tuntunannya, doa itu kan boleh sebenarnya. Wong kita doa pakai bahasa Jawa aja boleh kok, bahasa Indonesia aja boleh kok. Bahkan Nabi Zakaria itu doanya seperti berdialog dengan Allah ketika meminta anak. Dalam surat Maryam itu, ya Allah, saya sudah dalam keadaan tua, tubuh saya sudah lemah, tulang belulang saya sudah rapuh, dan rambut saya sudah dalam keadaan putih. Tetapi saya tidak pernah bosan berdoa padamu ya Allah. Itu kan seperti orang dialog itu, nggak masalah, boleh ya. Jadi Nabi Zakaria itu kan sampai usia hampir 100 tahun belum diberikan momongan, Pak. Ya toh? Dan dia mengatakan bahwa saya tidak pernah bosan berdoa padamu. Nah ini salah satu ada berdoa, bahwa ternyata berdoa itu tidak boleh bosan. Nyuwun sewu, kadang-kadang saya itu baru berdoa 1 bulan belum dikabulkan, wis nesu. Gusti Allah piye wis direwangi prihatin, sholat tahajud, sholat duha dan lain sebagainya udah dikabulke. Nah kalau Nabi Zakaria jangan bayangkan Pak, para ulama mengatakan usianya 95 tahun. Berdoa meminta anak, katakanlah dia nikah umur 30 seperti saya ya, umur 30. Dan mungkin 10 tahun belum diberikan anak. Beliau mulai berdoa katakanlah umur 40 sampai usia 95 baru diberikan anak. 55 tahun Pak berdoa minta anak. Kalimatnya dia syakia, saya tidak pernah berputus asa. Nah ini jangan bayangke. Dan doanya seperti orang berdialog. Wahannal adamu minni wasta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syakia wa inni khiftul mawaliya mi wara'i wa kanatim ra'ati akiram fahabli min ladunka waliya. Seperti orang ngomong, istri saya dalam keadaan mandul ya Allah, saya sudah tua, tapi tolong beri saya anak. Kalau saya tidak punya anak, siapa yang akan melanjutkan perjuangan saya? Nah ini monggo. Jadi kadang-kadang nyuwun sewu kalau doa meskipun tidak ada tuntunannya, tidak ada hadisnya, bisa kita gunakan karena para ulama menyepakati bahwa doa dengan bahasa apa saja boleh. Monggo, nggak apa-apa. Itu. Saya lanjutkan yang 10 sunnah dulu Pak. Ini kita sampai jam itu Pak. Oh ngoten nggih. Wah, mboten nampung ini kalau 10 sunnah. Lanjut dulu guys, 10 sunnah nggih. Satu tadi Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Yang kedua Rasulullah senantiasa melakukan zikir pagi dan petang. Dan yang ketiga ini sudah hafal semua, Rasulullah tidak pernah meninggalkan membaca Al-Quran Pak. Setiap hari Rasulullah pasti membaca Al-Quran karena setiap hari beliau mendapatkan wahyu dan mengulangnya, mempelajarinya kepada para sahabat. Monggo Al-Quran ini insya Allah bapak-bapak sudah ahli semua, sudah berapa kali khatam. Saya itu paling sebulan itu khatam sekali Pak. Karena ya waktu saya masih lari ke sana kemari, kalau dibanding dengan saya itu punya tetangga pensiunan ibu-ibu, dia itu sehari mampu membaca 4 juz Pak. Jadi 1 bulan Ramadan ini kadang dia khatam 4 kali, 5 kali begitu. Kemarin cerita ke saya kan ngisi kajian. Monggo punya target sebulan khatam sekali, sehari 1 juz. Sehabis pengajian dia nyeletuk, Mas aku sedina petang juz rampung kok. Wah, berarti selama Ramadan khatam ping pinten Bu? Sosok ping 4, sosok ping 5. Wah, luar biasa ini. Jadi 1 minggu kadang dia khatam sekali. Itu luar biasa. Ini Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkan membaca Al-Quran. Lah untuk tadarus ini Pak, untuk tadarus perlu ada nyuwun sewu, ada apa ya istilahnya, pengertian ulang lah. Jadi tadarus itu nyuwun sewu tidak hanya membaca saja. Yang namanya tadarus itu adalah membaca, mengerti artinya, memahami, kemudian mencoba mengaplikasikan. Jadi nanti nyuwun sewu ini bukan saya Pak nggih, menggurui. Ketika kita tadarus, usahakan ada yang membacakan artinya. Ketika tadarus bareng-bareng, usahakan ada yang membacakan artinya. Kemudian jika ada yang mampu menjelaskan,
ada yang menjelaskan. Itu akan lebih baik karena makna tadarus yang sungguhnya adalah sampai segitunya, sampai ke arah itu. Memang membaca mengandung kebaikan yang luar biasa, tetapi akan lebih baik lagi ketika kita mengetahui artinya kemudian mengetahui maknanya. Nah, inilah Rasulullah hampir setiap hari tidak pernah meninggalkan yang namanya membaca Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, sholat malam. Nah, beberapa waktu yang lalu ada jamaah yang bertanya pada saya, Pak, kalau bulan Ramadan, kalau sudah tarwih, malamnya bagaimana? Apakah masih diperbolehkan untuk qiyamul lail? Nah, dalam hal ini memang para ulama berbeda, ada bermacam-macam pendapat. Salah satu pendapatnya Ustadz Adi Hidayat, dia mengatakan bahwa sholat tarwih itu bukan tahajud. Sholat tarwih adalah qiyamul lail. Sementara nanti kalau malam bangun itu namanya tahajud. Hanya yang perlu diperhatikan adalah tentang witir. Nah, ya. Terus witirnya harus bareng dengan imam. Karena di situ ada nilai sholat semalam suntuk. Jadi harus tetap witir. Nah, malamnya tidak perlu ada witir. Itu pendapat sebagian ulama termasuk Ustadz Hidayat seperti itu. Nah, sholatnya bagaimana? Sholatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, jumlahnya berapapun menurut Buya Yahya juga bebas sekuat kamu. Ada yang mengatakan hanya 2 rakaat saja, karena Rasulullah mengerjakannya setelah witir itu hanya 2 rakaat. Tapi beberapa ulama mengatakan bebas sekuat kamu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak boleh. Setelah tarawih sudah tidak ada sholat lagi. Itu ya qiyamul lail, itu ya tahajud. Sehingga malam hari ketika kamu bangun, ambillah dari surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran saja secara tartil, jangan sholat. Ini pendapat yang kedua. Jadi sudah nggak ada sholat malam setelah tarawih itu. Lah terus kon ngapain bengi, ya itu warattilil Qur'ana tartila. Bukalah Al-Quran, bacalah dengan tartil, dengan pelan, dengan tenang, diketahui artinya, difahami maknanya, dan kemudian nanti diaplikasikan apa yang menjadi perintah dalam Al-Quran itu. Itu pendapat yang kedua. Nah, monggo kita mau mengambil yang mana, semuanya ada baiknya, ada dasarnya. Jangankan kita nyun sewu Pak ya, Imam Syafi'i dan Imam Maliki itu ada ribuan beda pendapat tentang fikih Pak, tentang ibadah. Kelasnya Imam Syafi'i, Imam Maliki. Mereka, Imam Syafi'i itu umur 9 tahun sudah hafal Quran Pak. Umur 14 tahun sudah hafal ribuan riwayat. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Mereka berdua ada ribuan beda pendapat. Nah, kalau kita ada beda pendapat itu wajar. Pengetahuan kita itu sampai di mana toh? Ya, pengetahuan kita sampai di mana? Nah, ini monggo tadi untuk sholat malam monggo. Nah, ketika sholat malam Rasulullah Allah memerintahkan. Jadi kalimatnya akan begini Pak. Wa minal laili fatahajat bi nafilatalak. Dan pada sebagian malam bertahajudlah kalian nafilah sebagai ibadah tambahan. Nafilah itu ibadah tambahan. Wa minal laili fatahajat bi nafilatalak asa ayaba'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan dengan sholat malam itu Allah akan menempatkan kamu ke makam yang mulia, ke tempat yang mulia, ke derajat yang lebih tinggi. Lah yang dibaca apa Pak? Antara lain waqur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'ali miladunka sultanan nasira. Itu doa yang kita baca ketika kita tahajud Pak. Ya, sudah hafal toh? Ya, Al-Isra ayat 80. Monggo itu. Waqur rabbi adkhilni mudkhala. Itu bahkan Ustaz Adi Hidayat mengatakan ketika Anda memiliki masalah yang besar, Anda menginginkan jalan keluar pertolongan dari Allah, banyaklah berdoa dengan kalimat itu ketika Anda bertahajud. Jadi Ustaz Adi Hidayat itu menganjurkan ketika kita punya masalah yang besar ada 2 doa yang dianjurkan. Yang satu ketika tahajud kita membaca itu Rabbi adkhilni mudkhala sidqi, Rabbi adkhilni, ya Allah masukkan saya ke dalam suatu hal mudkhala sidqi dengan cara masuk yang baik, wa akhrijni, dan keluarkan saya mukhraja sidqi dengan cara keluar yang baik. Dan Ustaz Hidayat juga menganjurkan ketika kamu punya masalah, ketika akan keluar bacalah doanya Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Nah, ini monggo mungkin Bapak ada yang punya. Mudah-mudahan enggak ada masalah ya Pak ya.
Tapi seorang psikolog Inggris bilang ketika orang merasa dirinya tidak punya masalah, justru dia dalam masalah yang besar katanya Pak. Karena semua orang itu punya masalah, apapun bentuknya. Oke, kita lanjutkan dulu 10 sunnah harian Rasulullah. Nomor pinten Pak Dewa Pak? 4 ya. Yang kelima, Rasulullah hampir tidak meninggalkan sholat duha. Meskipun bukan wajib, tapi Rasulullah sering sekali atau bahkan merupakan harian Rasulullah ketika melaksanakan sholat duha. Sholat duha dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai dengan 12 rakaat bisa. Oke, 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat boleh, 10 rakaat boleh, 12 rakaat boleh dengan catatan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tidak ada doa khusus ternyata. Oke, doa-doa duha itu ternyata tidak ada yang khusus. Boleh berdoa apa saja, tapi itu adalah bentuk ibadah tambahan. Monggo dilaksanakan, itu seperti sedekah bagi persendian kita. Dan dalam hadis yang lain, itu akan menghapus dosa-dosa kita meskipun sebanyak buih di lautan. Dalam hadis yang lain, Allah akan mencukupkan orang tersebut sampai sore hari. Lah ini yang kadang-kadang nyuwun sewu pripun nggih? Mencukupkan itu napa kira-kira ketika berduha ngerti kredite lunas ngoten, Pak? Mboten. Atau ketika membuka pintu berduha ngerti-ngerti nang ngarep lawang ada sego jenang sak. Bukan ya, jadi dicukupkan itu. Duha itu akan mampu menghindarkan seseorang itu dari rasa kemaruk, Pak. Dirinya akan dihinggapi sikap qanaah. Sikap qanaah itu cukup dengan apa yang dimiliki, tapi menimbulkan semangat yang luar biasa untuk terus berikhtiar. Jadi orang geragas, orang kemerangsang, buatan kemaruk, tapi menimbulkan semangat yang luar biasa bagi orang untuk bekerja dan berikhtiar. Duha itu seperti itu. Oke, kemudian Rasulullah juga tidak pernah meninggalkan wudu, Pak. Nah itu yang ke-6 nomor ke-7 itu. Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkan wudu sebagaimana tadi ceritakan ketika peristiwa Bilal itu tadi. Lah di Mekah Madinah itu kan penjelasan pirsa toh, Pak. Bagaimana sulitnya air di sana. Air 1 botol aqua yang tanggung itu aja 2 real, Pak nggih. Kita masukkan uang 2 real ke kotak itu baru keluar aqua 1 botol kecil itu. Lah di sini kan kita air turah-turah, Pak. Mosok kita kalah dengan Bilal yang wudu harus mencari ke sana kemari. Kita di depan rumah ada keran, belakang rumah ada keran, bahkan di kamar kita yang ada kamar mandinya ada keran. Nah, monggo ketika kita berhadas segera ambil wudu untuk mensucikan diri kita. Insya Allah dari situ janji Rasulullah kita akan mampu mengontrol emosi kita. Dan yang selanjutnya, Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkan membaca istighfar, memperbanyak membaca istighfar. Membaca istighfar itu luar biasa, Pak, ternyata. Nanti penjenengan pelajari piyambak di YouTube, di Google. Kaifiyah kebaikan membaca istighfar itu luar biasa. Nah, salah satu waktu yang bagus, baik, utama untuk membaca istighfar adalah mustaghfirina bil ashar, akhir malam. Dalam surat Ali Imran ayat 17 itu kan Allah menyebutkan salah satu ciri orang muttaqin, orang yang pertama adalah as-sabirina sabar, was-shadiqina jujur, wal qanitina taat, wal munfaqina gemar berinfak, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang gemar memohon ampun pada Allah di waktu ashar. Ashar itu jamaknya sahur. Sahur itu artinya akhir malam. Ustadz Adida, saya itu senang Ustadz Adida, pintar sekali orangnya. Saya banyak mengambil ilmu dari beliau. Ustadz Adida menafsirkan sahur itu adalah 20 menit menjelang adzan subuh. Jadi monggo ketika menjelang adzan subuh 20 menit kita perbanyak membaca istighfar, Pak. Itu adalah salah satu waktu yang utama untuk memohon ampun pada Allah. Ya, banyak membaca istighfar sekitar 20 menit menjelang adzan subuh. Sahur, mustaghfirina bil ashar adalah orang-orang yang memohon ampun pada Allah pada saat sahur. Ciri orang muttaqin seperti itu. Sampai waktu-waktu yang lainnya, ya, waktu itu kan ada yang selama Ramadan Rasulullah menganjurkan jadi Aisyah akan bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku suatu amalan yang bisa aku lakukan ketika Ramadan ini." Rasulullah kemudian menalkinkan langsung kepada Aisyah, "Bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afafa fu'ani." Lah monggo ini diperbanyak, Pak. Itu talqin Rasulullah langsung pada Aisyah, Pak. Tidak lewat siapa-siapa. Hadisnya sahih semua.
Aisyah akan minta, tolong ajarkan aku amalan yang bisa aku lakukan selama Ramadan. Langsung dituntun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini monggo Ramadan diperbanyak itu, Pak. Insya Allah itu menjadi salah satu penghapus dosa kita. Saya pernah mendengar sebuah pengajian seorang ustadz mengatakan bahwa untuk menuju derajat takwa seseorang, yang pertama adalah memohon ampun pada Allah sebanyak-banyaknya. Ya, takwa itu kan tingkat yang paling tinggi, Pak, pada seseorang. Nah, itu untuk mencapai derajat sana, pertama kali yang dilakukan adalah memohon ampun pada Allah sebanyak-banyaknya. Ya, itu cara yang paling efektif, mudah dan gampang kita lakukan adalah banyak-banyak membaca istighfar. Nah, yang selanjutnya, Rasulullah hampir setiap hari bersodakoh, Pak. Rasulullah hampir setiap hari bersodakoh. Karena dengan bersodakoh setiap hari kita akan mengingat nikmat Allah yang diberikan pada kita semua. Entah bentuknya berapapun. Ketika kita berangkat ke masjid, bawalah 2.000, masukkan ke kotak. Ketika kita pergi, bawalah ribuan-ribuan, kasihkan kepada para penyeberang-penyeberang jalan di pinggir jalan. Itu sudah bentuk sedekah kita. Nah, itu sebaiknya kita lakukan tiap hari. Misalnya kita punya budget sebulan, kita bersedekah 30.000 misalnya, atau 60.000. Pecah saja menjadi 2.000 tiap hari. Mengapa harus begitu? Dengan setiap hari kita bersedekah, kita setiap hari bisa ingat akan nikmat Allah. Lain halnya nyuwun sewu ketika kita bersedekah sebulan sekali gretek 60.000. Mungkin pada saat kita sedekah 60.000 kita ingat, tapi besok mungkin bisa jadi kita lupa nikmat Allah. Tapi ketika kita tiap hari rakyat tangguh 2.000 itu akan mengingat kita akan nikmat Allah. Ternyata saya masih bisa bersedekah. Ternyata masih ada orang yang nasibnya lebih tidak baik dari saya. Sehingga Rasulullah tiap hari menganjurkan bersedekah. Yang terakhir adalah Rasulullah, nah ini sudah baru 9. Yang ke-9 adalah Rasulullah senantiasa ini semuanya melakukan zikir setelah sholat. Coba Pak jenengan baca, Pak. Satu napa? Satu sholat bersama. Nggih. Zikir pagi petang. Nggih. Tak mengingat baca Al-Qur'an. Nggih. Yang mulai. Nggih. Sholat duha. Nggih. Berwudu. Nggih. Istighfar. Nggih. Bersedekah. Nggih. Yang ke-9 zikir setelah sholat. Yang ke-10 apa ya, lupa saya. Bukan. Oh, sholat sunat rawatib. Nah, sholat sunat rawatib 10 sholat sunat rawatib. Itu sebenarnya sholat rawatib itu termasuk awal itu, tapi saya lupa. Sholat sunat rawatib. Nah, ini monggo. Orang yang sholat sunat rawatib ini hadisnya juga sahih, tapi bapak-bapak mungkin bisa melakukan selama 40 hari tanpa sela. Allah akan menghindarkan dia dari sifat munafik. Ya, orang yang mampu sholat sunat rawatib sebelum subuh, sebelum duhur, setelah duhur, sebelum asar. Setelah asar ada nama mboten? Mboten. Sebelum maghrib, setelah maghrib, setelah isya ya. Nah, monggo itu jika 40 hari kita lakukan, ada sebuah hadis yang luar biasa, akan mampu menghindarkan dia dari sifat munafik. Nah, ini munafik itu luar biasa loh, Pak. Sifat munafik itu lah luar biasa. Carane nitik wong munafik itu rada gampang. Wong kok males subuh sama ngisa berjamaah, itu jiwanya dekat dengan kemunafikan. Nah, nanti munafik itu cirinya banyak sekali. Nah, itu 10 sunnah harian Rasulullah, termasuk di dalamnya salah satu adalah zikir pagi dan petang hari. Nah, kalimat yang dibaca nopo kemauan boleh, kalimatnya di Al-Qur'an kan bertasbih lah. Lah membaca tasbih sebanyak-banyaknya mawon monggo. Ya, subhanallah, tambah alhamdulillah, Allahu akbar, enggak apa-apa. Yang pasti Rasulullah itu senantiasa membaca 3 surat itu 3 kali, Pak. Kulhu 3 kali, Anas 3 kali, Falak 3 kali, itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah membaca ayat kursi. Nah, itu tidak pertama itu. Dan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir itu 1 kali kadang, atau 10 kali, atau 100 kali. Monggo. Kemudian subhanallah wa bihamdih itu Rasulullah membaca 100 kali. Kemudian astagfirullah wa atubu ilaih itu 100 kali. Yang lainnya monggo. Karena kalau dihafalkan sulit, Pak, banyak sekali. Bisanya sambil membaca. Bisa membaca. Ya monggo, nanti kalau kerso nanti saya hubungi Pak Tuji. Habis lebaran saya mengadakan lagi, Pak. Nanti saya rutinkan
sebulan sekali atau sebulan 2 kali di pondok Darul Arkom, itu pondoknya PCM Pak, pondoknya Muhammadiyah, tapi yes mulai dari awal sampai akhir yang lola saya semua, tapi itu miliknya PCM. Nanti kita adakan kajian plus zikir sore. Nah, setelah itu kalau ada dana makan bareng, kalau ada dana, kalau tidak ada ya malaikatan. Kemarin pas saya ada rezeki, ya wis buka bersama, bismillah. Ternyata lu kok entek yo keh men ya ora apa-apa. Nyonya saya entek keh men Mas. Lah ora apa-apa kan ijoli, rene ijoli di. Ya bismillah. Ya itu. Jadi aplikasi waktunya yang pertama adalah waktu pagi dan sore hari, Bapak. Monggo. Kemudian yang selanjutnya, waktu malam terutama sepertiga malam terakhir. Allah berfirman dalam surat At-Tur ayat 48-49. Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Beberapa saat di malam hari ini banyak yang menafsirkan sebagai sepertiga malam terakhir. Ya, karena kan dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran itu kan perintah untuk bertasbih pada malam hari itu kan banyak. Nah ini para ulama menafsirkannya sebagai akhir malam. Monggo bertasbihlah. Surat At-Tur ayat 48-49. Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang. Nah itu kan menjelang fajar Pak, berarti kan akhir malam. Terbenam bintang-bintang itu kan nanti berganti dengan matahari Pak. Nah itu monggo. Nah itu waktunya sekitar jam 3 Pak. Jadi kan kalau waktu Qiyamul Lail itu kan ada 3 waktu Pak. Sepertiga malam awal itu sekitar ya kita tarawih itu jam 8 itu. Dan tengah malam itu sekitar jam 12 atau kurangilah sedikit atau tambahlah sedikit. Dalam surat Al-Muzammil itu loh Pak. Itu sekitar jam 11, 12 atau jam 1. Atau sepertiga malam terakhir sekitar jam 3. Monggo itu kita lakukan. Kemudian setelah selesai sholat, ini pasti insya Allah ini sudah kita lakukan. Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sembahyang. Surat Qaf ayat 40. Surat Qaf ayat 40. Nyun sewu nanti saya kirimkan anunya ya Pak ya. Saya nggak sempat ngeprint tadi. Saya kirimkan filenya, nanti nyun sewu di print sendiri. Jadi saya tadi mau ngeprint itu ternyata tinta saya itu habis. Saya kira rusak, ternyata habis. Waduh, mau ke rental udah nggak mungkin. Udah nanti saya kirimkan filenya saja. Kemudian ketika usai menyelesaikan ibadah haji atau umroh, ketika usai menyelesaikan surat ibadah haji atau umroh, maka bertasbihlah, berzikirlah. Surat Al-Baqarah ayat 200. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut membangga-banggakan nenek moyangmu, dan bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Kemudian siang hari pada saat matahari tergelincir, surat Toha ayat 30. Maka bersabarlah kamu atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan tasbihlah pula pada waktu-waktu di malam hari dan waktu-waktu siang hari supaya kamu merasa senang. Jadi ini perintah bertasbih itu ternyata banyak Pak. Tadi pagi, sore, kemudian ketika malam dan ketika siang. Siang pun juga ada waktu-waktu untuk bertasbih. Dan saat berhadapan dengan musuh, insya Allah kita masih ada musuh enggak ini, tapi yang jelas ketika kita berhadapan dengan musuh, oh ya musuhnya setan sekarang itu. Karena perang yang paling besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Perang Badar itu perang besar antara 1000 tentara kafir Quraisy melawan pinten Pak? Mboten enten. 115. Umat Islam itu hanya 115. Riwayat lain 113. Riwayat yang lain 115. Ya, yang naik kuda itu hanya satu Pak. Namanya Mikdad Al-Aswad, sehingga dia dijuluki oleh Rasulullah sebagai Faris Rasulillah. Pasukan berkuda Rasulullah ini mung siji. Sementara pasukan kafir Quraisy itu jumlahnya 1000, yang naik kuda 700, yang naik unta 800 dengan peralatan yang luar biasa lengkap. Oh iya, 315 ya Pak ya. Nggih, 313, 314, sepertiganya. Ya nah, dhewe itu pripun Pak? Kira-kira perang ngadepi musuh senjatanya lengkap.
Ayo dienggo pentungan ngoten pripun, Pak? Pasrah nggih. Nggih, itu tentang zikir, Pak, karena waktunya nanti habis. Tentang zikir, monggo nanti. Jadi ada aplikasinya, setidaknya ada 6 tempat, Pak, 6 waktu. Yang pertama adalah pada waktu pagi dan sore, yang kedua pada malam sepertiga malam yang akhir, kemudian setiap selesai habis sholat, kemudian menyelesaikan ibadah haji dan umroh, dan yang kelima siang hari pada saat matahari tergelincir, ya. Kemudian ketika berhadapan dengan musuh, pagi, sore, malam dan lain sebagainya, sehingga praktis setiap saat kita bisa berzikir pada Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah yang sudah bagaimana nanti jenengan lihat sendiri di hadis-hadis itu banyak. Nah, sekarang tentang wirid, Pak. Wirid itu sebenarnya di dalam istilah wirid itu di dalam Quran dan hadis tidak ada. Wirid itu berasal dari bahasa Melayu. Dan para kiai dahulu, ulama terdahulu mengajarkan wirid itu ketika seseorang memiliki suatu hajat. Jadi beda antara zikir dengan wirid. Kalau zikir itu memang semata-mata memuji Allah, mengingat Allah. Kalau wirid itu memang punya tujuan khusus. Tujuan khusus, punya hajat. Dan sekali lagi itu asal katanya, akar bahasanya dari bahasa Melayu. Jangan buka hadis, jutaan hadis nggak ada istilah wirid. Quran juga nggak ada. Lah, wirid itu biasanya para kiai, para ulama itu mensyaratkan hal-hal tertentu. Yang dibaca tertentu, waktunya tertentu, jumlahnya pun tertentu. Seperti misalnya Kiai Muaimun Zubair, Mbah Imun itu pernah mengeluarkan istilahnya, kalau dalam istilah teman-teman Nahji ini ijazah. Pernah dengar Pak ijazah? Beliau mengeluarkan sebuah ijazah bahwa yen kowe cung duwe masalah sing abot, bar salat wacanen ya latif ping 129. Mbuh kuwi salat wajib, mbuh salat sunat apa salat apa, bar salat wacanen ya latif ping 129. Itu wirid itu seperti itu, Pak. Nggih. Wirid itu seperti itu. Jenengan mencari dasar hukumnya 129 dari mana ndak ada. Karena itu memang mungkin pengalaman pribadi para kiai atau mungkin ya semacam ilham ya, mungkin saya nggak tahu. Tapi kadang memang syaratnya seperti itu. Saya pernah punya anak buah yang dia punya masalah besar. Dia ngadep pada kiainya adalah anggota tadi Thariqat Siddiqiyah. Dia diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah 100 kali setiap habis sholat, membaca Idza 100 kali sehabis sholat, Kulhu berapa kali saya lupa, 40 atau berapa. Beda-beda jadi. Wirid itu beda-beda tergantung kiainya bagaimana memberikan. Nah ini, lah hukumnya bagaimana? Hukumnya boleh saja, monggo, ya. Monggo. Karena itu yang dibaca, asal yang dibaca semuanya berasal dari Al-Quran dan hadis, tidak ada yang menyimpang. Kecuali kalau meminta pada Ratu Kidul atau siapa, lah itu lagi lain masalah. Yang diminta pada Allah lah tentang jumlah itulah yang dipermasalahkan para ulama. Mengapa jumlahnya harus 495? Mengapa jumlahnya harus 129? Mengapa jumlahnya harus 501 misalnya? Nah itu yang sering dipermasalahkan ulama. Karena para ulama mengisyaratkan bahwa jumlah-jumlah itu biasanya Rasul sudah menentukan. Misalnya kulhu ping 3, Anas ping 3, Falak ping 3, Allah subhanallah ping 33. Nah itu sudah ditentukan oleh Rasul, sudah memberikan garis. Lah kenapa kita membuat jumlah-jumlah tersendiri? Nah sehingga sebagian ulama banyak yang menolak tentang jumlah-jumlah khusus tersebut. Nah tentang bacaan rata-rata tidak menolak, karena itu doa ya. Seperti misalnya kita minta rezeki, ya, boleh kita membaca Asmaul Husna, ya Allah ya Razak, ya Allah ya Razak, boleh. Kita mohon ampun pada Allah, kita membaca ya Azizu ya Ghafar, ya Azizu ya Ghafar, boleh, nggak apa-apa. Jumlahnya berapapun boleh. Wirid itu seperti itu. Jadi bacaan-bacaan yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis, dalam mana untuk mencapai hajat tertentu. Nah, tentang bilangan dan tentang urut-urutannya, saya jujur tidak begitu banyak mengenal. Yang saya kenal hanya beberapa, termasuk dari Mbah Maimun Zubair tadi, membaca ya Latif 129 kali itu. Itu adalah wirid. Ya monggo nanti yang lainnya jenengan pelajari sendiri. Itu kalau kalangan teman-teman kita Nahjin itu paling ahli wirid-wirid itu.
jenis apapun problemnya dan lain sebagainya mereka paling ahli. Dan yang terakhir adalah mantra Pak. Nah, kalau mantra ini memang beda lagi nih.